pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Katakan, aku bersemangat hari ini. Aku bersemangat. Iya, firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika hati kita bersuka cita, semangat mulai timbul. Amin. Saya percaya hadirat Tuhan mengalir di tempat ini, memenuhi kita semua. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah sumber damai sejahtera, Allah yang curahkan berkat-Nya buat umat-Nya. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saya ajak saudara bermazmur, menikmati hadirat Tuhan. Tidak usah terburu-buru, nikmati hadirat Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup, Kau Allah yang suci, Kau sumber kekuatan. Kami ada oleh karena kasih-Mu, kami hidup oleh karena anugerah-Mu. Allahku yang ku percayai, dari-Mulah datang sukacita. Kau Allah yang perkasa, penuhi hati kami dengan sukacita, dengan kasih setia. Allah yang sanggup, Allah yang beri kekuatan, Dia buat aku bersukacita. Aku lebih dari pemenang, musuh telah dikalahkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Jiwaku aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang
kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Benar Tuhan, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Tuhan, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Benar Tuhan, oh, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saudara, saya yakin di tempat ini banyak kita yang mengalami permasalahan yang mungkin beda-beda ya. Ada yang masalahnya berat, adalah masalahnya sedang, ada yang masalahnya sangat berat. Saudara, mungkin lagu ini kata-katanya nggak sesuai dengan kehidupan kita. Tapi ketika kita memuji dengan sepenuh hati, saya percaya saudara dan saya jadi sepakat sama janji Tuhan. Amin. Mari kita berdiri naikkan dengan segenap hatimu. Terpujilah Engkau Tuhan, oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia Tuhan, dulu, sekarang, selamanya. Benar Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu Tuhan. Ya Tuhan, sungguh setia. Bapa, Kau setia. Tunjukkan, Kau tunjukkan
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlukan. Sungguh Kau setia, ya Tuhan. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Bapa, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh setia Engkau Tuhan, tak pernah berkesudahan kasih setiamu. Oh Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur, kami persembahkan pujian, kami kembalikan hormat, kemuliaan. Haleluya, 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 haleluya. Namamu dimuliakan, namamu ditinggikan. Glory, 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 haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlukan. Kami percaya Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Terima kasih Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, sungguh setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Glory, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Aku percaya sukacita surga dicurahkan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, semua yang semangat katakan sama-sama, amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan bersama-sama, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang
syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menaik memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan ini hanya untuk ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, memuliakanmu Tuhan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan ini hanya untukmu. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ya Tuhan, ku naikkan syukurku. Oh, akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menaik memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untuk ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menaik memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Segala puji hormat hanya bagi Yesus. Haleluya. Masih semangat? Woo! Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan, Allah yang perkasa, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Kami mau satu hati, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, kutuk telah
bagimu Tuhan. Tarik nafas dulu saudara. Silakan duduk. Kita akan berikan persembahan untuk kas misi ya, kas misi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku. Oh, enak ya Mas dangdutan. Yuk kita muji Tuhan sekali lagi saudara. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji, dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji, dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Kasihku. Dengan gendang ku puji, dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku. Tetap semangat pagi hari ini. Saya percaya kasih Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita tunduk kepala sebentar. Aba ya Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengalir di tengah-tengah kami dan menguatkan kami. Singkapkan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami benar-benar dapat menangkap kebenaran-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Yesus Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah.
Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih atas hari ini karena Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus, semua yang siap dengar firman katakan Amin. amin. Mari kita buka kitab Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-12. Pagi hari ini firman Tuhan diberikan judul adalah tim peperangan rohani. Ya. Pengkhotbah pasal 4 ayat 12 saya akan membacakan. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kalau seorang itu mudah dikalahkan, kok tiba-tiba yang kedua, yang pertama? Nah, tim peperangan rohani ya, Pengkhotbah 4 ayat 12. Di sini dikatakan kalau satu orang itu mudah dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan, tapi tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Maksudnya apa? Orang itu kalau sendirian itu mudah menyerah, mudah kalah. Tapi kalau punya pasangan itu masih bisa kuat bertahan. Kalau bersama dengan Tuhan tidak mudah diputuskan. Sekarang kita buka kitab Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Mari kita baca bersama ayat ini. Matius 18 ayat 19, 2, 3. Dan jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, perhatikan baik-baik, kita akan lihat, saudaraku, apa sangkut pautnya dengan tim peperangan di dalam keluarga. Jadi saudara, keluarga itu rencana Tuhan. Dari awalnya kita sudah mendengar ya beberapa kali khotbah bahwa yang menginginkan keluarga itu ada, dibentuk adalah Tuhan. Nah, perjanjian pertama kali yang Tuhan berikan kepada manusia itu lewat suami istri, lewat keluarga. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, memberikan perjanjian, saudaraku, itu lewat keluarga. Karena setan tahu bahwa berkat
masalah itu ada untuk keluarga, maka setan itu mempunyai rencana bagaimana caranya mengacaukan keluarga, saudaraku. Sebab kalau keluarga ini kacau, gereja kacau. Kalau gereja kacau, negara juga kacau, saudaraku. Begitu keluarga ini nggak sehat, semua akan nggak sehat. Jadi kuncinya negara itu sebenarnya aman, damai, sejahtera itu di keluarga. Coba kalau keluarganya semuanya itu sehat, baik, saudara, nggak ada anak-anak yang berusal, yang kena narkoba, yang pulangnya pagi hari, ataupun banyak perkara, itu akan diminimkan, saudara ya. Jadi ini memang setan ngerti, makanya setan itu pengen mengacaukan keluarga. Oke, yang berikutnya. Sekarang kenapa kok sebuah keluarga itu dikatakan adalah tim peperangan? Karena musuh kita, dikatakan kitab Efesus pasal yang ke-6, ya, musuh kita itu bukan darah dan daging. Dan ketika manusia yang pertama itu jatuh dalam dosa, ya, jadi iblis yang pertama kita lihat tantangan menuju keluarga ilahi. Bagaimana caranya? Pokoknya keluarga itu nggak benar-benar seperti yang dirancangkan Tuhan semula. Karena Tuhan berkata, diberkatilah mereka, lalu Tuhan berfirman, beranak cuculah, penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi. Jadi ada kuasa untuk menaklukkan keadaan, ada kuasa untuk menaklukkan masalah, ada kuasa untuk menaklukkan penyakit, ada kuasa untuk menaklukkan ekonomi. Itu diberikan kepada Adam dan Hawa supaya menjadi keluarga ilahi. Nah, setan ngerti, makanya dia rusak. Iblis tidak akan tinggal diam dan selalu mencoba menggagalkan perjalanan kita. Kesatuan suami istri. Ini setan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghancurkan. Orang bisa hidup dalam satu rumah tetapi sudah nggak sehati. Makanya tadi kita baca di dalam Matius 18, di mana ada dua orang sepakat, Tuhan hadir di situ. Dan Tuhan akan menjawab seluruh doa-doa kita. Nah, masalahnya sekarang wangele dua orang itu sepakat. Padahal yang paling cepat untuk sepakat itu sebenarnya suami istri lah. Kalau tidak punya pasangan, pasangannya udah meninggal, berarti dia dengan keluarga yang lain, anaknya atau apa. Makanya di akhir zaman ini yang diserang adalah hubungan suami istri itu kalau bisa dikacaukan. Supaya apa? Nggak ada kuasa, nggak ada jawaban, nggak ada mujizat. Seluruh kuasa itu diambil oleh setan untuk menggagalkan. Nah, kita ini ada dalam medan peperangan, saudaraku. Kita harus sadar bahwa kita ini ada dalam medan peperangan keluarga itu. Berapa banyak keluarga yang masih satu rumah tapi gak sehati. Halo, bapaknya pengen ngalor, ibunya pengen ngidul. Bapaknya pengen lurus, ibunya pengen mandek. Ibunya pengen mandek, berjalan, bapaknya mandek. Itu sehingga susah sekali untuk namanya sehati. Ini kenapa ya kok? I don't know. Nah, sehingga kesehatian itu kalau bisa hilang. Karena kesehatian memunculkan kuasa. Kesehatian mengembalikan apa? Kuasa, otoritas yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Kesehatian mengundang Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kesehatian akan membuahkan mujizat. Kesehatian akan membuahkan pertolongan, pemulihan. Berapa banyak di antara kita yang berani tetap melangkah tanpa kesehatian? Saudaraku, nah ini tipuan setan. Sudah ngerti istrimu gak setuju, kok berjalan terus. Tuhan gak ada di situ. Berapa banyak di antara kita akhirnya kita ketabrak-tabrak. Berapa banyak kita meremehkan pasangan kita ketika suamimu berkata tidak, istri tetap saja ngotot. Tuhan gak ada di situ. Di mana dua orang sehati, dia hadir. Kalau dia hadir, apapun masalahnya pasti teratasi. Apapun kesulitannya pasti teratasi.
sih yang jadi masalah sekarang? Betapa sulitnya kita sehati ketika tidak seperti yang kita inginkan. Benar apa benar? Halo? Ketika tidak seperti yang kita inginkan, saya ngalami. Jadi wah lek Bu Ella kan sehati terus sama Pak Bambang sing ngomong sopo. Saya harus merelakan diri, saudaraku. Karena dua orang suami istri nggak mungkin sehati kecuali ada sangkal diri pikul salib. Nggak mungkin. Makanya iblis siasatnya adalah menghancurkan. Nah kita ini adalah dalam peperangan rohani. Efesus pasal 6 dikatakan musuh kita bukan darah dan daging, tapi musuh kita mulai dari ayat 13 ya 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, yaitu iblis dan semuanya itu yang menipu kita. Nah kita harus sadar kalau di dalam keluarga itu, perhatikan baik-baik, itu adalah peperangan. Jadi begini, suami itu sebagai tentara. Nah, istri itu sebagai radar. Kalau di dalam pertempuran itu gak bisa tentara berjalan tanpa radar. Bunuh diri, tak kasih tahu. Nah, radar juga gak bisa menang kecuali ada tentara. Jadi ini sepaket. Namanya sepaket ora iso dipisah. Welek melaku dewe-dewe jungkir walik. Kalau tentaranya ngotot dewe tanpa ngerti radar. Jadi istri itu, perempuan itu, kenapa sih kok dikatakan perempuan itu adalah radar? Karena yang pertama kali mendengar janji Allah antara manusia dengan Allah itu adalah Hawa. Kejadian pasal 3, keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Ini Tuhan berbicara kepada Hawa. Makanya perempuan itu dipakai kalau dia takut akan Tuhan. Saya ngomongkan, saya pernah kutip bahwa perempuan yang takut akan Tuhan 80% suaranya adalah suara Tuhan. Neng lek perempuan biayaan, kuwi suaranya suara setan. 80%. Saudaraku. Tapi kalau perempuan itu takut akan Tuhan, hati-hati bapak-bapak kalau engkau punya istri yang takut akan Tuhan. Dia radarnya tuh 99% nangkep. Saudaraku, saudara setel radio, lek frekuensinya ora pas, suaranya piye? Grok gitu toh. Nah, kalau radarnya ini rusak, para wanita, kita diciptakan sebagai radar. Makanya kita harus lebih banyak mendekat kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kepada kita antena yang memang kita tuh diciptakan sebagai antena. Supaya apa? Supaya suami kita tuh selamat ketika dia berperang ke kanan, karena memang musuh ada di kanan. Lah radarnya lek rusak, wong musuhnya neng tengen ngomong, ora anu iki tengah-tengah ya, wengko mlaku rene tengah-tengah, bojomu kena ditembak mati. Radarnya rusak pisan, karena radarnya rusak. Jadi sebenarnya tergantung, suami itu kepala, istri itu leher. Tak tekoni, kepala tuh mengo kanan kiri yang nentukan siapa? Hah? Apa kepalanya dewe? Minggu rono. Yo ora yo, ini loh yang nentukan. Jadi suamimu tuh baik atau enggak sebenarnya ditentukan sama istrinya. Enggak ada suami yang baik itu otomatis muncul sendiri. Oh, kepala melaku dewe gelundung pringis. Jenenge. Saudaraku, enggak bisa. Istri itu radar. Nah, radar wis bapak-bapak gak usah bingung. Wah, aku pengen jadi radar. Wih jenenge yo kualik-kualik. Kadang-kadang ada orang yang serakah, saudaraku. Bapak-bapak itu tugasnya perang. Ojo bojomu sing kon perang. Bojomu ki radar. Istrimu tuh radar yang akan terima antena sesuatu dari Tuhan disampaikan. Kalau istri takut akan Tuhan, dengarkan saja suaranya. Terus pikirkan, ojo ngomong wong wedok cerewet. Lelek wong wedok ora cerewet, terus piye carane ngomong, tak tanya. Saya bingung juga kalau ada orang perempuan itu diem. Bu Erning dulu tuh pendiam ya Pak. Maksudnya gak banyak ngomong, tapi setelah punya anak, wah itu lo tanya Pak Toto. Bu Erning tuh dulu lek gak ditabuh ora muni. Enek wong pacaran yo meneng ae nyapa isine kelontang lek wis jam mulai sing ning guri muni, enek barang diceblokne tleng. Ayo ndang mulai. Pintu sudah dibuka, cepat pulang, ngapele gak oleh kesuwen. Baca saiki diomongi mulai 8:30 ya, jam 09:00.
Oh, mulai tambah jam 10. Wis biasa sekarang katanya gitu. Ini radar perempuan itu. Please, kita ini radar. Makanya seorang perempuan harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, bapak-bapakmu itu tentara nih. Dia menang kalah tergantung informasi. Radar itu memberi informasi. Pak, iki duitnya mek sakmene. Kowe engko lek melangkah ngene, akibatnya ngene. Kowe lek ngene, akibatnya ngene. Ini radar. Informasinya salah, kira-kira menurut saudara piye? Kejeglong mati no. Ya. Jadi memang perempuan itu diciptakan sebagai radar. Oke, yang kedua, berikutnya. Waktu kita tidak banyak. Nah, yang kedua, panggilan tim peperangan ini, kita ini panggilan tim peperangan rohani, pengkhotbah 4 tadi ya, untuk merebut peperangan rohani. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, harus bekerja sama dan berfungsi dengan baik. Maksudnya apa? Bekerja sama. Tuh, memahami fungsi masing-masing dalam pertempuran. Pasangan kita bukan musuh. Jadi pasanganmu itu duduk musuhmu ya. Dia itu teman hidup. Efesus pasal 6 ayat 12, musuh kita itu adalah penguasa-penguasa di udara. Nah, Kejadian 3 ayat 12. Saudaraku, kalau sampai kita tidak bekerja sama dan berfungsi dengan baik, kita tidak memahami fungsi masing-masing. Yang ada, ini kenapa sih kok laki-laki dan perempuan gak bisa memahami fungsi masing-masing? Karena keluarga pertama kali itu sudah jatuh. Ingat Adam dan Hawa. Ya, ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka menyerahkan kuasa itu kepada setan. Nah, keluarga pertama itu sudah gagal. Ketika mereka jatuh dalam dosa, akibat dosa ini saling menyalahkan. Halo, siapa yang gak pernah saling menyalahkan suami istri? Marahi kowe coba iki gak ngene. Pernah enggak gitu? Saya ini khotbah di tengah-tengah kuburan apa di mana ini? Halo? Jangan saling menyalahkan itu. Nah, ini ya, ayat Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di mana engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Terus siapakah yang memberitahukannya? Ayat 12. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang telah memperdayakan aku, maka aku makan." Loh, tudingan. Halo, ini akibat dosa. Nah, sekarang cara memperbaikinya, ini sudah sejak manusia pertama gagal di dalam rumah tangganya itu. Sudah ada kegagalan sejak mereka jatuh dalam dosa, akhirnya saling menyalahkan. Nah, kalau saling menyalahkan itu tidak diselesaikan, berakibat fatal. Ini kayak menekan bom, saudaraku. Jadi kalau sudah saling menyalahkan, ini kudu enek, maaf saya ngomong, kudu enek sing waras. Maksud saya gitu loh, mandek saling menyalahkan salah satu, berhenti dan mulai berdoa, mulai menyangkal dirinya dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, ampuni dosaku." Karena saling menyalahkan itu akibat daripada dosa. Karena apa? Kita tidak memahami fungsinya masing-masing. Ada loh bapak-bapak tuh saya saking kerajinan, soal makanan, soal uang, soal di dapur tuh diurusi. Ini seorang laki-laki saking kerajinan gini nih. Jadi tugasnya ibu-ibu pengennya dia tahu semuanya, pengennya dia ikut campur semuanya, sampai bikin ibu risih. Tapi kalau ibu mau campur urusannya bapak-bapak, dia marah loh. Lucu toh saudaraku. Lah wong pacol dideleh lah, lucu toh saudara. Kursi itu fungsinya adalah untuk duduk, aja kok deleh dhuwur meja. Bubrah itu semuanya. Nah, ini loh yang membuat rumah tangga tuh gak bisa sehati.
Alah mandak gitu aja, mosok gak iso sehati. Ngawur aja karena mandak. Kalau orang berkata mandak gitu berarti dia nggak pernah hidup dengan perasaan. Dia hanya hidup dengan pikirannya. Saya bilang itu manusia hidup tanpa perasaan. Saudaraku, dikatakan di sini kita harus memahami fungsi masing-masing di dalam pertempuran. Perempuan itu sebagai radar. Laki-laki berjalan dalam pertempuran, ojo pok walik bojomu sing pok kon perang. Makanya di konseling pranikah saya tanya kepada yang lagi, kamu ini sudah siap benar hidupi istrimu, sekalipun belum memberikan rumah atau apa, tetapi ketika istrimu sakit, kamu berani bertanggung jawab? Ketika istrimu nanti punya anak, kamu punya anak, terus kamu berani enggak bertanggung jawab untuk memelihara anakmu? Lelek gue gak kerja, yo serasa dikasih. Karena ini tanggung jawab, bentuk tanggung jawab nanti bojo yang lahirnya kon mikir dewe. Untuk anak butuh susu kon mikir dewe. Kamu kan harus pakai iman, namanya istri itu pakai iman. Saya bilang iman dengkulmu, saya akan berkata begitu. Saya akan marah saudaraku. Enggak bisa. Konyol, saya bilang. Karena enggak mengerti peran, saling menyalahkan. Saudara. Dan akhirnya yang kedua adalah karakter yang harus bertumbuh, buah roh yang matang. Jadi pasanganmu itu ada untuk menggesek saudara. Saya tidak bisa seperti sekarang ini, kecuali saya digesek dengan Pak Bambang. Nggak bisa saudaraku. Saya nggak akan bisa punya iman seperti sekarang ini. Saya mempercayai Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari keadaan saya, lebih daripada fakta yang saya lihat. Kecuali saya dipres melalui Pak Bambang. Nggak bisa saudara. Jadi ketika saya menyadari bahwa musuh saya itu bukan dia, maka saya semeleh, yuslah memang gini. Saya harus hadapi untuk membentuk saya. Saya tidak akan menjadi sabar. Tapi Pak Bambang nggak pernah bilang saya sabar karena suara saya itu tinggi. Suara saya nggak bisa halus, nun sewu nggih, Mas. Nggak bisa. Jadi dia berkata, saya nggak sabar. Padahal kalau lampu merah saya berhenti. Umpamanya ngelanggar pun cuma sekali lah, 1 tahun atau 2 kali. Nah, sing muni sabar iki, anggere lampu kuning gasnya digiat nih saudaraku. Ya toh? Terus berkata, oh, peraturan itu diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk peraturan. Wes mandek aku ra iso jawab. Wes ngomong ngono kuwi. Akhirnya karakter ini adalah buah roh yang matang. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang terakhir penguasaan diri. Gak ada. Saudaraku, orang yang mencaci maki tentang buah roh ini saling memahami temperamen masing-masing. Oh, ini sukar. Saya tuh tiap hari itu masih melihat kejutan sampai hari ini dari Pak Bambang. Pak Bambang pun sangat lebih banyak melihat kejutan dari saya. Saya masih melihat kejutan tiap hari. Tak pikir bojoku ki ngene lho, kok ngene. Apalagi orang laki itu sudah ngomong perempuan itu adalah makhluk yang paling susah untuk dimengerti. Memang ya. Karena perempuan itu banyak sungkan ndak ngomong sama suaminya. Tak kasih tahu ibu-ibu. Lah wong bojomu ki pok omongi rung karuan mudeng. Apa neh pok batin nuwun sewu ora bakal mudeng. Jadi kalau kita ndak ngomong, yo salahmu dewe. Tak kasih tahu. Orang laki itu diciptakan bukan untuk mengerti. Nggak ada ayatnya di Alkitab bahwa laki-laki itu mengerti, tapi laki-laki itu mengasihi. Namanya mengasihi itu bukan ngomong I love you. Lah kuwi kabeh wong iso ya. Mengasihi itu seperti Yesus mengasihi kita, bahwa Dia ada ketika kita membutuhkannya. Mengasihi itu bukan perkataan tetapi perbuatan. Saudaraku, itu namanya mengasihi. Lah kalau mengasihi itu cuma ngomong I love you. Saya mau ngomong sama ibu-ibu, gowo permen coklat and duit yang gambar merah. Terus berikan kepada orang-orang yang di pinggir jalan. Kalau kamu mengasihi aku, kalau kamu cinta sama aku, kamu tiap bulan tak suplai 200.000. Saya jamin pasti ngomong tok I love you, cuman ngomong I love you. Cek angeli ngomong I love you nyapa toh. Itu gak keluar tenaga, gak keluar duit. Semua orang bisa ngomong I love you. Makanya
Nah, repotnya itu loh, perempuan tuh kok yo seneng terbuai dengan gombalan. Wah, lek krungu I love you nu atine mongkok, sesuk ngamuk neh. Gara-gara apa? Pas membutuhkan wonge ra enek. Wah, jengkel nesu-nesu. Saudara, bola memangnya Bu Ela apa pernah nesu-nesu bolak-balik tak omongi. Saya bolak-balik nesu. Saya ngakui, saya harus mengeluarkan buah roh itu betapa susahnya saudaraku untuk mengeluarkan buah roh. Pengen saja ketika saya butuh dia nggak ada. Wah itu sakitnya setengah mati. Tapi yo piye neh, lek sepisan pindho nu rapopo ternyata hampir setiap saat saya butuh nggak ada. Ya memang senengannya begitu. Lah terus tak apane jaluke? Jaluke adalah tak apane, tak cepaki mangan sing enak. Wis selesai. Saudaraku, kita harus saling memahami temperamen masing-masing. Semakin saya menuntut Pak Bambang, semakin sakit saya. Ketika saya mulai melihat, nah memang dia hidupnya seperti itu. Ya wis lah, biarkan saja, biar Tuhan lek mengubahkan ya berubah, lek enggak ya sudah. Saya enggak terlalu memikirkan lagi. Sekarang saya memikirkan bagaimana saya berfungsi sebagai radar. Nah, ketika saya mulai fokus dengan radar, saya sebagai radar, saya sebagai pengingat, saudaraku, maka hati untuk sakit itu enggak ada lagi. Karena apa? Kita harus bertumbuh dalam karakter. Tuhan tuh gak pernah pengen saudara ada seorang penginjil yang memenangkan jiwa ribuan orang. Tapi karakter itu karakter, bukan karakter Tuhan. Saya takut Rasul Paulus berkata, jangan-jangan nanti aku sudah membawa orang kenal kepada Yesus, tapi jangan-jangan aku sendiri ditolak. Makanya aku menguasai diriku seluruhnya, sepenuhnya. Maksudnya menguasai diri apa? Supaya karakter kita tuh berubah. Yang Tuhan inginkan tuh karakter. Wis dadi Kristen 20 tahun nesu yo sik padha ae. Sing gene misuh ya tetep misuh. Sing ngomong kasar ya tetep ngomong kasar. Saya pikir lah iki jane bocah 20 tahun kok. Kalau saudara lihat anak 20 tahun terus pipis njaluk teribuke, makan njaluk dicepakne didulang, menurut saudara piye? Paling mikir, anakku ki autis apa kebutuhan khusus ya? Gak mungkin orang tuanya berkata anakku idiot, gak mungkin. Tetapi jane nemen saudaraku, mau tidur anak 20 tahun, ma pipis, terus minta pakai pampers. Umur 20 tahun nggih pampers saudara. Wong putuku umur 2,5 tahun terus sudah tidak boleh pakai pampers sama maminya, diajari. Ketika pertama kali lepas dari pampers tuh memang dia ketakutan. Kok dia keluar pipisnya nggak bisa ditahan, maksudnya karena kan nggak pernah nahan kalau pakai pampers. Ya mau pipis begitu saja. Tapi ketika dia bertambah, orang tuanya saya lihat pertama kali dia istilahnya ngompol, dia bilang, "Mamu, ini apa?" Nah, dia ketakutan, bingung dengan sesuatu yang baru. Kalau kita mau bertumbuh tuh kadang-kadang kita memang kaget dengan sesuatu yang baru. Tapi mamunya berkata, "Enggak apa-apa, Kara. Kamu kalau udah kerasa mau pis sekarang lari ke kamar mandi, ke kloset, duduk di situ." Jadi ini enggak apa-apa. Enggak. Ayo belajar, diajari. Sekarang sudah sejak umur 2,5 tahun dia sudah pinter di kloset semua. 2 tahun kalau enggak 2,5 tahun. Karena diajari, makanya kita harus bertumbuh, saudaraku. Buah roh yang matang. Enggak saya baca semuanya karena sudah habis. Yang ketiga, terakhir, waktunya udah habis saudara. Yang C, komunikasi yang baik. Ini sangat penting untuk yang kedua tadi ya. Jadi komunikasi yang baik itu akan berhenti perselisihan, menghentikan salah paham, saling apa namanya, saling menyalahkan. Itu kalau ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik gimana Bella? Piye kabarmu? Oh ya wes. Itu bukan komunikasi yang baik, itu ngomong dari hati ke hati. Bagaimana seorang hubungan suami istri itu komunikasinya itu menentukan cerminan bagaimana dia dengan Tuhan. Lek we ra iso ngomong mbek bojomu, berarti jane asline we ya ra iso ngomong mbek Tuhan. Mungkin kau menyembah Tuhan menurutmu bener,
Tapi nurut Tuhan, kowe iki jare nyembah aku, kowe ngomong dhewe ora tau ngrungokne omonganku. Makanya setelah kita nyembah Tuhan, haleluya, haleluya, kita berbahasa roh, amin, selesai. Metu. Ini orang yang gak pernah mau mendengar. Dikatakan komunikasi itu pakai perasaan. Bersedia mendengar, menyampaikan dengan jujur. Saudaraku, ada banyak orang Kristen gak bisa ngomong jujur loh sama Tuhan. Jadi wangel, itu berarti dia dengan suami istri juga seperti itu. Angel komunikasi dengan jujur. Lah wong sudah bebojoan wis luwih 10 tahun loh. Ngomong kok kayak neng direktur mbek bawahan ae, ambek pegawai. Ya Pak, ya begini, saya punya seorang sahabat. Dia berkata kepada saya, El, kamu percaya enggak? Aku tuh kalau ngomong sama istriku tuh ngomong sama aku, itu semuanya soal pekerjaan. Kan cerita tentang pelayanan. Ini pendeta, tentang pelayanan, tugas-tugas. Lah, kowe ora tau guyon? Enggak. Lah gak tahu ngobrol dari hati ke hati. Susah. Gak ada waktu untuk itu. Langsung saya ngomong, ini celah, makanya kamu tidak bisa menikmati keluarga. Karena komunikasi itu harus dengan rasa. Gak bisa cuman dengan ini. Karena kalau dengan akal, buang waktu. Karena untuk mendengar itu butuh waktu. Saya tanya, saudara berdoa butuh waktu apa enggak? Halo? Itu loh yang biasa ngomong bahwa saya ini berdoa dan memberikan waktu untuk Tuhan. Saya tanya, untuk pasanganmu kau berikan waktu enggak? Untuk mendengar? Itu namanya kita menipu diri kita sendiri. Kalau kita berkata bahwa saya bisa berbicara dengan Tuhan, tapi engkau tidak bisa mendengar pasanganmu, menipu diri sendiri. Berhenti, hari ini bertobat. Harus dengan perasaan. Ketika kita ngobrol sama Tuhan tuh dari hati, tak brol nih kabeh. Ini makanya orang Kristen ada yang berdoa, Tuhan terima kasih karena engkau baik bagi kami. Wah, berdoanya sampai haleluya, bergetar semuanya saudaraku. Ini horak, bukan karena urapan, ini karena haleluya. Terima kasih Bapa di surga, engkau Allah yang baik Tuhan, menaungi kami. Orang tahu ngomong teko atine, hatimu jengkel, bete, butak. Orang bisa ngomong, cuman haleluya, Allah di surga yang maha tinggi. Bendina loh, dongane kayak ngono. Kira-kira ya jubet itu. Tuhan ngomong, "Iki jadi laporan apa piye to ning aku. Aku tuh mengasihi kamu. Ngomong dari hatimu." Tuhan tuh ngomong gitu ning ora krungu karena kupinge resek pisan saudaraku. Ini dengan perasaan, bersedia mendengar dari hati yang jujur. Meluaskan karunia-karunia rohani. Saya nggak bisa terangkan ini, tetapi ini akan berhubungan. Oke ya. Yang terus berikutnya, menyadari dan mampu menggunakan senjata rohani. Dua hal kan, yang pertama tadi ada beberapa poin. Sekarang yang kedua, menyadari dan mampu menggunakan senjata rohani. Dikatakan dalam kitab Efesus tadi, ambil selengkap senjata Allah. Ya. Ini Efesus 6 ayat 13. Saudara harus tahu bahwa kita mempunyai selengkap senjata Allah. Di Efesus 6 ayat 13, tolong itu dirubah. Nah, yang B, kita mempunyai senjata Allah adalah nama Yesus. Yang C adalah darah Yesus. Yang D, puji-pujian. Nah, yang E kita harus sadar bahwa kita ditentukan sebagai pemenang. Pasti bisa. Ada nama Yesus, ada darah Yesus, saudaraku. Makanya, kenapa sih saudara kita punya banyak masalah? Anak-anak dibesarkan kecil ketoke nurut, baik-baik. Bareng wis gede SMA, lho lah kok duwe karepe dhewe. Ya, akhirnya lulus. Wah, itu ada banyak hal. Saya juga enggak ngira. Padahal saya mendidik anak saya, memberikan cerita kepada mereka. Saya tuh pernah ketika mereka sakit, saya tidak tidur 3 hari, satu di bawah, satu di sini, karena sitoke gabakan, sitoke mesti ketularan toh. Sampai ketika mereka mama cerita, saya sampai jam 1 malam minta cerita, wis kesel. Saya enggak punya pembantu waktu itu, dan enggak punya mesin cuci. Dan kalau saya nyuci harus beda, bajunya Pak Bambang sendiri, anak-anak sendiri, karena Pak Bambang kena hepatitis. Bajunya harus sendiri. Saya minta uang Pak Bambang untuk beli mesin cuci. Dia berkata, lebih baik tak pakai bangun dapur, ngubah dapur.
Keputusannya wis gitu, dapur tuh diubah sampai 3 kali. Aku njaluk mesin cuci ora ditukokno. Ya wis tiap hari saya nyuci ompol anak-anak itu sak bak. Dan harus sendiri, dan saya terkantuk-kantuk. Anak saya ngomong, "Mah, kasetnya glior." Saudara tahu kaset glior? Cerita saya sudah ngalor ngidul. Saya cerita Nuh itu loh, sampai Nuh, anak saya ketawa, kepikir sampai hari ini mereka masih ingat. Mama dhisik ya kayak, "Bu, galek panggil adiknya, cerita awake dhewe lek ngantuk lucu Mama. Kasetnya glior. Wong cerita Nuh iso teko Simpson toh. Wah, wis gak karu-karuan. Itu saya alami, saudaraku. Tetapi saya pun setelah berusaha maksimal, itu pun ketika anak-anak besar, mereka itu punya hidup masing-masing yang membuat saya bisa spot jantung. Wah, saudaraku, wah ketika mereka besar, saya bilang, "Kowe iki dhisik sing ngurui sapa?" "Ora, Mama, Papa ra ngurui ngene iki, wong koncoku sing ngomong ngene aku tak jajal ngaplok-ngeplok koncone." Mak, saya berkata begitu. Aduh, itu bisa saya spot jantung, saudaraku. Tapi tetap saya percaya Alkitab bahwa ketika kita mendidik anak-anak selagi dia bisa dididik masa kecilnya, maka ketika dia besar, kalau kita mendidik kebenaran, ketika dia menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka kebenaran akan menarik mereka kembali. Nah, itu yang saya percaya. Makanya 2 orang perlu kalau sehati Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, doa kita dikabulkan. Berarti kita bisa berdoa bagi anak-anak kita, bagi masa depan mereka. Saya tutup. Saya berdoa buat anak saya yang pertama ketika dia mau menikah itu, Tuhan, anakku ki galak. Karena didikannya ibunya ya galak gitu loh. Ke anak saya itu keras sekali. Mungkin karena saya dulu nggak punya pembantu dan harus take over pekerjaannya Pak Bambang. Terus anak-anak pokoknya semuanya tuh kayak menekan saya nggak sadar kena ke anak saya. Jadi kalau dia rewel sedikit saya marah, tak gebui tenan. Sampai tak taruh di luar. Saya sadar, saudaraku, saya nggak seperti sekarang. Nah, itu saudara, saya berdoa supaya Tuhan tuh memberikan jodoh yang paling tidak itu bisa berjalan bersama-sama ngimbangi. Karena anak saya itu keras sekali. Yang pertama itu. Cuman kalau dia nggak pernah mau banyak ngomong atau ribut. Tapi kalau dia ditekan, semakin ditekan, dia akan semakin moletnya tuh dia akan buktikan bahwa dia bisa. Dia nggak pernah bisa les, anak saya itu, yang anak pertama itu. Kalau les, colut. SMA tak suruh les, dia berkata, "Gorene duite, mah, kayak aku supaya aku iso dolan, tapi aku bertanggung jawab bahwa nilaiku baik." Itu anak saya yang pertama. Yang kedua ki kudu les terus, saudaraku. Beda. 2 anak pabrik podo, bahan podo, metune beda. Nah, itu ajaibnya Tuhan. Ya toh, ajaibnya Tuhan di situ. Pabriknya podo, bahannya podo loh. Ning metune beda. Sing siji ki kudu les terus awet SD sampai SMA sampai dia mau ujian kedokteran profesi itu. Dia harus les di UI. Dan bayarnya larang itu, saudaraku. Nah, yang pertama ini enggak molet. Nah, saya berdoa. Dari sekali pacaran tak pikir saya sudah senang, ternyata gak jadi. Nah, yang kedua ini saya tuh gak seberapa kenal, gak ngerti pribadinya. Tiba-tiba saya ditemukan di Jakarta, "Ma, boleh enggak aku pacaran sama orang ini?" Izin saya dulu. Tak lihat, di Jakarta kayak sandalan jepit, mulai sandalan jepit arep iki bocah iki low profile sekali. Saya tanya latar belakangnya. "Loh, wong dosen kok sandalan jepit to ning ndi?" Jadi memang dia sedangnya gitu. Pernah dia nginep di Kempinski Jakarta, gak oleh sarapan calon mantuku tuh. Ditolak untuk masuk restoran gara-gara sandalan jepit mbek kaosan. Di Hotel Kempinski itu kalau makan di situ harus pakai sepatu, harus pakai pakaian rapi. Yo beda, aku ora ngerti hotel kuwi. Kata aku ya bakalan ora oleh sarapan sandalan gitu ya. Nah, ini anak low profile. Oh, saya ngerti. Setelah menikah begini, justru saya ngerti. Memang dia itu diberikan Tuhan buat anak saya. Itu yang paling tepat. Saya tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah keliru nantinya untuk hal-hal yang penting. Tuhan menjawab ketika kami bersepakat. Oh, saya bisa stres, saudaraku, untuk memilihkan untuk
cari menantu. Saya di pikiran saya waktu itu sudah berkata, Tuhan gak, karena saya tahu dia belum kenal Yesus. Tetapi Tuhan sanggup melakukan sesuatu. Akhirnya kira-kira kurang setengah tahun lebih. Ini anak, dia dosen, mana saya bisa paksa? Gak mungkin. Tiba-tiba dia telepon saya, tante saya mau ke Ngawi. Loh Grace gak ada di Ngawi. Iya, saya mau bicara dengan tante. Saya tak pikir kenapa. Ternyata dia mau bicara tuh cuman mau tanya, Yesus tuh siapa? Gitu loh. Apa kelebihannya Yesus? Dia sudah mempelajari Injil semuanya. Nah akhirnya disitulah dia mulai saya terangkan siapa Yesus. Dia buka hati, dia mengenal Yesus, dia terima Yesus, langsung dibaptis. Dan saya tahu bahwa itu Tuhan. Karena Tuhan pernah bicara kepada saya ketika saya ada di kamar. Ketika saya selesai keramas, tiba-tiba saya mendengar suara audible. Kamu tuh gak usah terlalu memikirkan tentang nama mantu saya disebut, tentang Bagus. Karena dia urusannya adalah aku. Akulah yang memegang hidupnya, dan calon mantumu ini akan mempunyai jalan hidupnya. Kalau kamu pengen tahu seperti papamu. Loh saya bingung saudaraku. Ketika saya mendengar suara itu saya bingung. Ini loh namanya seorang perempuan itu jadi radar. Saya langsung telepon mama saya. Ma, papa ki piye dhisik? Nyapo? Lah kok Tuhan ngomong koyo papa ki maksudnya piye? Oh, mama saya ngerti yo, papamu dhisik ki lak wong kejawen. Oh. Bapakku tuh aduh jago dhisik. Kalau sudah dapat bayaran karena pegawai negeri kepala kewanan, dia beli jago dulu. Pakanannya jago beli. Engko lek enek turai kayakne mamahku. Gitu saudaraku. Terus beli komek. Wes itu papa saya, tapi akan dibuat mengenal Tuhan. Baru saya ngeh dan saya baru bisa menerima anakku lanang ini. Dan sekarang saya lihat mereka berdua saling mengasihi. Bahkan dari anak saya lagi inilah Pak Bambang belajar untuk membelikan saya bunga. Makanya waktu saya pulang kemarin dari Bali, saya dibelikan bunga. Tak pikir titip Wendy mergo kok Surabaya, ra ngerti ya Yepta sing diajak. Besok ben titip kamu Wen. Karena anak saya seringkali memberikan bunga buat istrinya. Sampai mertuanya tanya, "Lah buat apa kok kamu belikan bunga Grace?" "Loh, Pa, kan ini bentuk aku sayang sama anakmu, Pa." Dia kan menjawab begitu. Hanya bunga 2-3 tangkai. Itu hampir 2 minggu sekali diganti di kamar anak saya. Mata saya lihat. Karena waktu Valentine di Jakarta, dia berikan bunga itu buat istrinya, saya pun dikasih bunga. Dan saya ngomong, papahmu yang kayak bunga, aku plastik kayak pas pacaran. Nah kok sekarang kamu kasih bunga toh nak, saya gitu, berbes milih. Tapi dijawab Tuhan, 1 bulan yang lalu saya dikasih bunga sama Pak Bambang. Saudaraku, nah itu namanya kita belajar untuk menyepakati. Sepakat. Mari kita bangkit berdiri bersama. Pagi ini saya merasa ada banyak yang hadir di antara kita tuh suami istri kok hidup satu, bahkan bisa satu kamar. Tapi seringkali rasa saling menyalahkan tuh masih ada sekalipun hanya di hati. Nah ini yang membuat miskomunikasi. Engkau tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Engkau bisa berkata aku memberikan waktuku untuk Tuhan, gak pernah aku gak memberikan. Tetapi apakah engkau memberikan telingamu untuk pasanganmu? Apakah engkau bisa berkomunikasi dengan rasa? Kalau kita tidak mengubahkannya, maka kita pun dengan Tuhan seperti itu. Kita gak bisa ngomong dari hati kita. Kita gak bisa duduk diam untuk mendengar. Setelah kita bicara, izinkan Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Sebenarnya alasan utama kita tidak bisa mendengar suara Tuhan itu bukan karena Tuhan gak bicara, tapi karena kita tidak mempunyai waktu untuk mendengar Dia. Kita keluar dari waktu kita berdoa setelah kita selesai berdoa. Setelah selesai kita mengucapkan sesuatu kepada Tuhan, kita tergesa-gesa, kita susah untuk berdiam. Saudaraku, diam, duduk, dengar suara Tuhan.
Saya tahu ketika dua orang sepakat, Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir, apapun yang terjadi, masalah anakmu, ekonomimu, kesehatanmu, Dia akan memulihkannya. Adakah saudara yang berkata dengan jujur pagi hari ini, ya Tuhan, aku rindu masuk dalam tim peperangan yang seperti Tuhan katakan. Suami istri itu tim. Mari, sepakatlah, ambil keputusan. Saya percaya bahwa Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Berapa banyak saudara yang rindu untuk tim ini dipulihkan, sehingga kita fungsi kita masing-masing, kita menyadarinya. Tengadahkan tanganmu kepada Tuhan dan saya akan berdoa. Saya tahu kita harus sangkal diri pikul salib. Kalau saya tidak menyangkali diri memikul salib saya tidak akan bisa sepakat dengan Pak Bambang. Sekalipun Pak Bambang tidak pernah marah-marah. Tuhan, lihatlah, tangannya ditengadahkan kepadamu. Pagi hari ini, hamba mohon kepadamu, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami berdiri di fungsi kami masing-masing. Supaya benar-benar hidup kami diubahkan. Dan benar-benar Tuhan, satu tim yang mengasihi Engkau, yang kami bisa mengalahkan setiap situasi, dan kami berfungsi seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Yesus, hamba mohon kiranya penyangkalan diri pikul salib ini mengalir, memenuhi hidup kami masing-masing, sehingga benar-benar kami dipulihkan. Keluarga kami adalah keluarga pemenang, bukan keluarga yang kalah. Anak-anak kami akan direbut kembali karena Tuhan mengasihi kami semuanya. Pegang setiap tangan yang ditengadahkan kepadamu pagi hari ini. Hamba percaya kasih setiamu turun kepada kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji, dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji, dengan kecapi ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasihku, dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasihku. Sebentar kita akan menyaksikan pengumuman. Shalom Jemaat Elsada yang luar biasa. Berikut breaking news panjang minggu ini. Mari antusias di dalam Komsel.
Untuk jadwal komsel bisa menghubungi PKS masing-masing. Doa pagi hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja. Pelayanan orang jalanan hari Selasa jam 11 siang di Panti. Saksikan tayangan suara pengembalaan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi di channel YouTube. Hadiri seminar keluarga hari Selasa tanggal 26 Oktober untuk sesi 1 jam 5 sore dan sesi 2 jam 7 malam. Dengan pembicara tamu Bapak Ibu Freddy dari Semarang. Doa puasa setiap hari Sabtu jam 10 pagi di gereja. Ibadah El Sadekit online hari Minggu jam 8 pagi di channel YouTube GOP El Sadek. Dan ibadah tatap muka di Aula Peniel. Ibadah Yud Sabtu jam setengah 7 malam di gereja. Ibadah Raya hari Minggu sesi 1 jam 7 pagi, sesi 2 jam 9, sesi 3 jam 4 sore. Demikian breaking news minggu ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan Bapak Ibu Saudara, yaitu hari Selasa, saat ini sudah diumumkan ada seminar keluarga. Jadi Saudara, saya harap Bapak Ibu Saudara mendatangi, menghadiri. Karena keluarga ini seminarnya hanya sekali setahun dan yaitu bulan Oktober ini dalam bulan keluarga. Jadi hari Selasa semua komsel kecuali kaum muda ya, ini untuk dewasa yang sudah berkeluarga. Itu hari Selasa jam 5 sampai setengah 7 sesi pertama, nanti makan malam, setelah itu jam 7 sampai setengah 8. Ada 2 sesi, gunakan kesempatan yang baik ini dari keluarga sepasang suami istri dari Semarang ya. Besok hari Selasa, saya mohon semua komsel-komsel yang komselnya hari Selasa bisa digabung di gereja untuk mengikuti seminar. Yang kedua, persembahan Natal. Bapak Ibu Saudara bisa menyerahkan persembahan Natal di Bu Evi ya, panitia sebagai bendahara, atau nanti ke staf pengembalaan. Mulai minggu depan nanti persembahan Natal akan ditayangkan sehingga saudara ingat berapa dan kapan saudara menyerahkan persembahan itu. Kebutuhan Natal kalau tidak salah sekitar 45 juta ya. Mari kita memberikan yang terbaik untuk persembahan Natal ini. Terus yang terakhir, diakonia sudah mulai berfungsi ya. Diakonia akan memberikan makanan untuk para pelayan-pelayan Tuhan di sini dan juga tidak tahu lain-lain lagi. Sehingga diakonia perlu dana ya, seperti yang dahulu-dahulu sebelum pandemi. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberi persembahan berupa makanan atau masakan atau keuangan bisa menghubungi Pak Hadi ya untuk diatur diakonia. Saya kira demikian. Ada yang baru pertama kali ini hadir di gereja kita, Saudara? Ada angkat tangan kalau ada? Nggak ada ya. Kita harus rajin menginjil supaya setiap, ini saya dengar dari Pak Yusuf di gerejanya dia di Hub, keluarga Hub, itu tiap minggu ada 4 ya, ada 4 jiwa baru. Wah, saya pikir ini menarik sekali. Jadi mari kita jangan lupa misi kita, visi kita 121 ya. Satu jemaat memenangkan 2 jiwa dalam setahun. Jangan lupa, saudaraku ya. Kalau dapat 1 lumayan ya. Kalau tidak dapat sama sekali, nah itu perlu kita mengevaluasi apakah kita sudah bersaksi atau belum. Ini mumpung belum Desember ya. Mari kita jangkau jiwa, minim 2 jiwa tiap-tiap jemaat ya. Sehingga kita berfungsi untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita akan tutup dalam doa. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau telah mendengar firman Tuhan bagaimana suami istri sepakat di dalam sebuah keluarga.
praktekkan dalam hidupmu sehari-hari untuk saling mengasihi, saling sepakat dan bersatu hati. Karena dengan demikian berkatnya Bapa Surgawi turun di keluarga saudara, di pekerjaan saudara, kesehatan keluarga, kesatuan keluarga. Dan Tuhan memberkati kehidupan suami istri, anak-anak, orang tua yang ada dalam naungan keluarga saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaanmu penuhiku. Damai sejahtera, angkat tangan saudaraku. Damai dan penyertaanmu penuhiku. Kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami pulang dengan sukacita dan kemenangan yang baru. Dalam nama Yesus, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu.